Setelah Perang Dunia I berakhir dengan perjanjian Versailles, Jerman harus menanggung kerugian besar baik secara ekonomi, militer, maupun wilayah. Rasa sakit dan ketidakpuasan rakyatnya makin dalam ketika krisis ekonomi global melanda pada tahun 1929, menciptakan ruang bagi munculnya sosok kuat bernama Adolf Hitler. Ia datang membawa ideologi fasisme melalui partai Nazi, menjanjikan kebangkitan harga diri bangsa dan pemulihan kondisi negara. Di saat yang sama, fasisme juga tumbuh subur di Italia di bawah Benito Mussolini dan di Jepang melalui kepemimpinan militer yang ekspansionis. Ketiga negara ini menjalin aliansi yang dikenal sebagai Poros Roma, Berlin, Tokyo, dengan ambisi menaklukkan wilayah baru dan menunjukkan kekuatan mereka. Tiga liga bangsa, lembaga perdamaian internasional kala itu, tak mampu menghentikan agresi mereka. Negara-negara besar Eropa seperti Inggris dan Prancis sempat memilih jalan damai melalui kebijakan appeasement dengan harapan bisa meredam Jerman. Tapi harapan itu pupus pada 1 September 1939. Ketika Jerman menginvasi Polandia, seketika Inggris dan Prancis menyatakan perang, menandai dimulainya Perang Dunia II. Tak lama berselang, Italia bergabung membantu Jerman di medan perang Eropa. Sementara Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Serangan brutal itu membawa Amerika Serikat ke kancah perang, memperkuat blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok, Belanda, dan Polandia melawan kekuatan blok poros. Perang Dunia II bukan sekedar konflik bersenjata, tapi juga cerita tentang ambisi, rasa marah, ketakutan global, dan perjuangan mempertahankan martabat sebuah bangsa. Semua bermula dari kekacauan ekonomi dan politik, lalu berkembang menjadi perang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Secara terperinci, Perang Dunia II disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umumnya yaitu negara maju saling berkompetisi satu sama lain untuk menguatkan pangkalan militer dan senjata. Dua, adanya politik aliansi yang menyebabkan lahirnya dua blok besar. Tiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Faktor khusus diantaranya adalah 1. Pada 1 September 1939, Jerman melawan penyerbuan di kota Danzig, Polandia. Polandia sendiri merupakan negara yang diawasi oleh LBB. Hitler di sisi lain menuntut penguasaan atas Danzig karena penduduknya merupakan bangsa Jerman, tetapi Polandia membantahnya. 2. Pada 3 September 1939, negara-negara pendukung LBB, terutama Inggris dan Prancis, mengumumkan perang kepada Jerman dan aliansi-aliansinya. 3. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada angkatan laut milik Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Perang Dunia II ini membagi dunia dalam dua kelompok besar atau biasa disebut dengan blok. Pada saat itu ada dua blok, yaitu blok poros atau Axis dan blok sekutu Allied. Pada blok poros atau Axis terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang, dan pada blok sekutu atau Allied terdiri atas Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Belanda, Cekoslowakia, Uni Soviet, Republik Cina, dan lain-lain. Selanjutnya, Perang Dunia II di kawasan Eropa. Perang Dunia II secara resmi dimulai pada 1 September 1939 ketika Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler menyerang Polandia. Serangan ini telah direncanakan jauh hari, didukung oleh perjanjian rahasia antara Jerman dan Uni Soviet yang ditandatangani pada 23 Agustus 1939 di Moskow. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara sepakat untuk tidak saling menyerang, sekaligus berencana membagi wilayah Polandia menjadi dua bagian. Tindakan agresif Jerman memicu reaksi dari Inggris dan Prancis yang sebelumnya telah berjanji melindungi Polandia. Pada 3 September 1939, kedua negara menyatakan perang terhadap Jerman.
Inilah titik awal meletusnya perang berskala global di benua Eropa. Setelah berhasil menguasai Polandia, Jerman melanjutkan ekspansinya ke wilayah utara Eropa, menyerbu Norwegia dan Denmark. Selanjutnya, sasaran utama berpindah ke front barat, yaitu Prancis. Pada 10 Mei 1940, Jerman mulai menyerbu Belanda dengan menyerahkan pasukan terjun payung dan mendobrak garis pertahanan P-Line. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Belanda kalah. Ratu Wilhelmina dan pemerintahan Belanda melarikan diri ke Inggris, dan Jenderal Winkelmann menyerah pada 14 Mei 1940. Penyerbuan ini bahkan disebut oleh Jerman sebagai Spaziergang atau jalan santai, karena cepat dan tanpa perlawanan berarti. Invasi ke Belanda berdampak langsung pada Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. Pemerintah kolonial menyatakan perang terhadap Jerman, lalu melakukan penangkapan terhadap 2.436 warga sipil Jerman yang tinggal di Nusantara. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, pengusaha, insinyur, dokter, diplomat, hingga seniman seperti pelukis Walter Speer yang menetap di Bali. Para interniran Jerman kemudian dikirim ke Sumatera. Namun, saat Jepang mulai mendarat di Kalimantan pada awal 1942, mereka dipindahkan lagi ke India. Salah satu kapal pengangkut, Van Imhoff, diserang oleh pesawat Jepang pada 19 Januari 1942. Kapal tersebut tenggelam dan banyak interniran tidak diberi akses ke perahu penyelamat. Sebagian mencoba membangun rakit, namun lebih dari 400 orang tewas tenggelam atau dimakan hiu. Di antara korban terdapat puluhan misionaris dan Walter Speer. Kapal penyelamat akhirnya tiba, namun hanya menyelamatkan sebagian kecil dari mereka. Pada 23 Januari 1942, para penyintas yang selamat tiba di Pulau Nias dalam kondisi mengenaskan. Setelah dirawat, mereka menuntut ganti rugi kepada perusahaan pelayaran KPM atas tragedi tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik global tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga menyeret daerah jajahan dan warga sipil dalam pusaran perang yang brutal. Perang Dunia II di Asia. Pada akhir 1930-an, ketegangan politik di kawasan Pasifik semakin meningkat, terutama antara Jepang dan Amerika Serikat. Ketidaknyamanan Jepang terhadap kebijakan luar negeri Amerika makin besar setelah Amerika menghentikan perjanjian perdagangan dan menerapkan embargo minyak. Tindakan ini sangat mempengaruhi kekuatan militer Jepang. Saat itu, Jepang telah menduduki wilayah Indochina dan secara resmi bergabung dengan blok poros bersama Jerman dan Italia. Di sisi lain, Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di wilayah Pasifik dengan menjadikan Pearl Harbor sebagai pangkalan utama Angkatan Laut. Sebagai langkah strategis, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 dengan tujuan melumpuhkan kekuatan laut Amerika Serikat. Armada Jepang yang terdiri dari 6 kapal induk, ratusan pesawat tempur dan pengebom, serta berbagai kapal perang lainnya bergerak diam-diam di bawah Laksamana Madya Tsuchinagumo. Serangan itu menewaskan 2.402 orang Amerika Serikat dan melukai lebih dari 1.200 lainnya. Serangan Pearl Harbor memicu Jepang untuk secara resmi menyatakan perang kepada Amerika dan memulai kampanye militer di seluruh wilayah Asia Pasifik Raya. 3 hari kemudian, yaitu pada 11 Desember 1941, Jerman dan Italia ikut menyatakan perang kepada Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat pun resmi bergabung dalam Perang Dunia II, baik di medan Pasifik maupun di front Eropa, sebagai bagian dari blok sekutu. Akhir Perang Dunia II. Perang Dunia II mulai memasuki tahap akhir pada tahun 1943, ketika pasukan Jerman mengalami kekalahan besar di Stalingrad. Kekalahan ini terjadi dalam rangkaian Operasi Barbarossa, di mana pasukan Jerman gagal menaklukkan Uni Soviet karena cuaca ekstrim dan perlawanan kuat dari pasukan Soviet di bawah pimpinan Joseph Stalin. Setelah peristiwa tersebut, sekutu mulai menyerang dari 2 arah. Dari barat, serangan besar-besaran dilakukan di pantai Normandia pada 6 Juni 1944, memulihkan wilayah Prancis, Belgia, dan Belanda.
Dari timur, Uni Soviet terus menekan masuk ke wilayah Jerman, terhimpit oleh dua kekuatan besar. Jerman akhirnya berada di ambang kekalahan. Pada tahap ini, para pemimpin blok sekutu yaitu Harry S. Truman, pemimpin Amerika Serikat, Winston Churchill dari Inggris, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet bertemu dalam konferensi Potsdam untuk menyusun perjanjian damai yang akan mengakhiri perang di Eropa. Sementara itu, perang di kawasan Pasifik masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Jepang. Amerika yang telah berhasil mengembangkan bom atom menjatuhkan bom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Jepang juga terdesak oleh serangan dari Uni Soviet yang telah menguasai Manchuria di wilayah utara. Menghadapi kehancuran dan tekanan militer dari dua sisi, Kaisar Hirohito akhirnya menyatakan menyerah pada 15 Agustus 1945. Penandatanganan resmi perjanjian damai dilakukan pada bulan September 1945. Dengan berakhirnya perlawanan dari Jerman dan Jepang, blok sekutu dinyatakan sebagai pemenang Perang Dunia II. Menandai berakhirnya konflik militer global yang paling dahsyat dalam sejarah abad ke-20. Dan berikut dampak dari Perang Dunia II. Yang pertama, yaitu munculnya dua kekuatan politik besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penemuan teknologi dan persenjataan seperti roket, nuklir, komputer, dan lain-lain. Banyak negara-negara baru di Asia dan Afrika yang merdeka. Dan yang terakhir, memantik terjadinya Perang Dingin.